يلا شوف شي حل. يلا افتح الباب. Halo everyone, kembali lagi di F-Movie bersama saya. Di video kali ini, kita akan membahas sebuah film yang berjudul All the Devil's Men. Jadi persiapkan diri kalian, karena sebuah spoiler akan segera menemani Anda. Di adegan pembuka, kita diperkenalkan dengan Jack, mantan marinir Amerika yang kini bekerja sebagai pengkoit bayaran CIA. Saat ini, Jack berada di Maroko untuk menghabisi salah satu target. Usai berolahraga pagi, ia membuka laptop dan menerima pesan dari kliennya. Target akan tiba di bandara pukul 11 dan akan menginap di hotel. Klien ingin Jack menyelesaikan tugas sebelum target masuk hotel. Target itu bernama Omar, pemimpin kelompok teroris yang sering melancarkan aksi di Amerika. Mendengar ini, Jack langsung mempersiapkan senjatanya dan menuju bandara. Beberapa saat kemudian, Omar tiba di bandara, dikawal ketat, lalu berangkat menuju hotel. Jack sudah mengamatinya dan siap bertindak. Namun, dua detektif lokal mencurigai Jack dan mulai membuntutinya. Saat membuntuti target, Jack menyadari detektif itu berusaha menghentikannya. Terjadilah pengejaran antara Jack dan para detektif. Ia keluar dari mobil dan lari melewati gang sempit, menuju titik di mana mobil cadangan telah disiapkan kliennya. Akhirnya, Jack berhasil lolos dan melanjutkan misinya ke Hotel Omar. Di sana, Jack tiba hampir bersamaan dengan rombongan Omar. Ia memakai ponsel canggih dari kliennya untuk mengunci kendaraan pengawal Omar yang otomatis terbuka dalam 20 detik. Dalam waktu singkat itu, Jack mendekat dan menembak Omar. يلا افتح الباب. Setelah menyelesaikan misinya, Jack menemui kliennya, Lee, seorang agen CIA yang kerap mengontraknya untuk misi-misi ekstrim. Lee kemudian memberitahu Jack bahwa ia punya target baru di Inggris dan memintanya segera terbang ke sana. Ketika mereka masuk ke tempat pertemuan, dua pembunuh bayaran lain muncul. Dan Lee menjelaskan bahwa kali ini Jack harus bekerja sama dengan mereka. Jack langsung menolak karena lebih suka bekerja sendiri. Namun Lee menjelaskan bahwa target mereka, McKnight, adalah pedagang senjata ilegal yang menjual senjata ke teroris dan bahkan pernah mencoba menghabisi Presiden Amerika Serikat. Fucking bucks just like that. It's an American. When he became... Lee menunjukkan foto McKnight dan menyebut satu nama penting, Hasan, yang bisa mengarah ke McKnight. Ia juga memperlihatkan beberapa foto teman-teman Hasan. Jack mengenali salah satu pria dalam foto sebagai Dayton, mantan tentara Inggris yang pernah ia selamatkan di Afghanistan. Karena itu, ia memutuskan mencari Dayton terlebih dahulu untuk menemukan Hasan. These are his no. So kill this. Let's blow him in half. Setelah tiba di Inggris, Jack membawa kedua rekan barunya ke rumah Dayton. Dalam perjalanan, salah satu rekan Jack menyebut bahwa ia tahu Jack memiliki seorang istri yang baru saja melahirkan beberapa hari lalu. Dia lalu bertanya pada Jack mengapa ia belum pensiun dan lebih fokus pada keluarganya. Jack menjawab bahwa ia memang berencana pensiun dan kembali ke Amerika setelah misi ini selesai. You gonna pledge your allegiance? Fuck loyalty. First kids. Instead I got witches. Beberapa jam kemudian, mereka tiba di rumah Dayton. Dayton memeluk Jack dengan hangat, mengingat kembali bagaimana Jack pernah menyelamatkannya saat perang di Afghanistan. Jack kemudian menjelaskan bahwa ia dan kedua rekannya sedang dalam misi CIA untuk menangkap seorang pedagang senjata ilegal bernama McKnight. Namun sebelum itu, mereka perlu menemukan seseorang bernama Hasan. Dayton mengaku mengenal Hasan dan tahu di mana mencarinya, namun ia menganggap Hasan sebagai saudara. Karena itu, ia tak ingin mengkhianatinya jika Jack berniat mencelakainya. Jack memastikan bahwa target mereka bukan Hasan, melainkan bos mafia. Mereka hanya ingin bertemu Hasan untuk mengorek informasi tanpa melukainya. Setelah mendengar hal itu, Dayton setuju untuk membantu, tapi meminta mereka makan siang bersamanya terlebih dahulu. Working on it. Really? It's glad to see you still in Syria, but with him. He run.
Sementara itu, McKnight memanggil bawahannya yang telah memberikan informasi palsu. Setelah beberapa pertanyaan singkat, McKnight memerintahkan agar pengkhianat itu dieksekusi. Kembali ke Jack, mereka kini sedang dikawal Dayton menuju rumah Hasan. Namun saat tiba di lokasi, mereka dijebak. Ternyata Dayton dan Hasan telah bekerja sama dengan McKnight. Terjadi baku tembak, dan dalam kekacauan itu, Dayton menembak mati salah satu rekan Jack. Ketika Jack hendak membalas, suara sirene polisi memaksa dia dan rekannya yang masih hidup untuk kabur. Gotta catch the prick first. Slow down. Beberapa saat kemudian, Jack dan rekannya menemui Lee. Di sana, Jack memberitahu bahwa kini hanya mereka berdua yang tersisa setelah Dayton mengkhianati dan menghabisi satu orang dari tim mereka. Sementara itu, Dayton menghubungi McKnight dan melapor bahwa satu pembunuh bayaran telah dieliminasi dan tinggal 2 lagi. McKnight pun memberi perintah untuk mengeksekusi 2 sisanya, menjanjikan imbalan besar. Ia juga mengonfirmasi bahwa Dayton kini menjalankan perusahaan keamanan yang telah ia sewa untuk perlindungan selama di Inggris. Lee yang sedang menyelidiki menemukan keberadaan perusahaan itu. Ia juga menemukan kantor rahasia Dayton yang menjadi pusat operasinya. Lee segera menghubungi Jack dan satu-satunya rekan yang tersisa, Sam Wilson. Lee memberikan semua informasi penting yang mereka perlukan untuk menindaklanjuti. Ia meminta mereka menyusup ke kantor rahasia Dayton untuk mencari tahu keberadaan McKnight. Not before the account's been settled. The reality is more complicated. And angry. Saat dalam perjalanan, Jack mencoba menelpon Dayton. Dalam percakapan itu, Jack mengecam Dayton karena mengkhianatinya dan bersekongkol dengan gembong mafia. Dayton menanggapinya dingin, menyebut bahwa itu hanya bisnis, dan memperingatkan Jack untuk kembali ke Amerika sebelum ia terbunuh. Namun Jack membalas bahwa ia akan membunuh Dayton duluan dan menguburnya sendiri. Akhirnya, Jack dan Sam Wilson menyelinap masuk ke kantor rahasia Dayton. Saat mereka mulai menyelidiki, Dayton melihat aksi mereka lewat CCTV dan segera memerintahkan anak buahnya untuk menuju lokasi dan menghabisi mereka. Just broke into our office. Jack dan Sam Wilson kembali mencari informasi di kantor Dayton, namun hasilnya nihil. Mereka pun menanam bom sebelum pergi dan mengamati reaksi Dayton dari kejauhan. Saat Dayton dan pasukannya tiba, Sam Wilson meledakkan bom itu. Marah besar, Dayton bersumpah akan menghabisi mereka berdua. One's not done yet, Buck. Jack lalu mengirim pesan melalui ponsel Sam Wilson agar Dayton dapat melacak mereka. Sebagai bagian dari rencana untuk menjebak pasukan Dayton, ia meminta bantuan Lee untuk menentukan lokasi pertempuran. Lee mengusulkan pabrik terbengkalai dekat markas dan mengirim 2 agen CIA untuk membantu. Where's the kill zone? They're pushing here for the extract. Setibanya di sana, Jack, Sam Wilson, dan para agen bersiap menyambut pasukan Dayton. Lee mengingatkan mereka agar menangkap Dayton hidup-hidup karena ia tahu lokasi McKnight. Namun, kontak Lee terputus. Pertempuran pun terjadi. Mereka berhasil menangkap Dayton, tapi Sam Wilson tertembak. Saat Jack berusaha menyelamatkannya, Dayton melarikan diri. 2 agen CIA tewas, dan Dayton menyita ponsel salah satunya untuk menghubungi Lee. Ia mengancam akan membunuh semua orang, tapi Lee menawarinya kerjasama. Dayton setuju, dengan syarat Lee membayar 2 kali lipat dari bayaran McKnight, dan menyerahkan Jack serta Sam Wilson kepadanya. Lee yang menyimpan dendam terhadap McKnight menyetujui kesepakatan itu. Dead. Chaos. Oh, is that right? Compromise. Keesokan malam, ia memerintahkan Jack dan Sam Wilson menyerang sebuah perahu di tepi danau, tempat McKnight diyakini bersembunyi. Jack dan Sam Wilson mendekati kapal yang disebut Lee dan melancarkan serangan cepat, menewaskan beberapa penjaga. Namun, McKnight tidak ada di sana, hanya beberapa anak buahnya yang ditinggalkan untuk mengelabui. Saat hendak pergi, mereka dikepung pasukan Dayton. Terjadi baku tembak sengit.
Dayton memprovokasi Samuelson secara verbal, membuatnya kehilangan kendali dan keluar dari perlindungan. Ia menembak membabi buta hingga kehabisan peluru. Samuelson menantang Dayton duel 1 lawan 1. Ia sempat unggul, tapi Dayton curang dengan menembaknya dari jarak dekat. Jack, yang menyaksikan kematian temannya, memilih mundur karena jumlah musuh terlalu banyak. Beberapa jam kemudian, Jack kembali ke markas Lee dan memberi kabar tentang kematian Samuelson dan tidak ditemukannya McKnight. Lee tampak menyesal, namun diam-diam telah menjebak mereka agar diserang Dayton. Sementara itu, McKnight marah karena Dayton gagal membunuh Jack meski telah dibayar mahal. Dayton lalu menugaskan 2 orang terbaiknya untuk menjaga McKnight, sementara ia bersiap memburu Jack lagi. TJD. Sure, good faith, I'll do it for free. Lee lalu menyarankan agar Jack menculik keluarga Dayton untuk memancing informasi. Jack awalnya menolak, tapi akhirnya setuju. Tanpa sepengetahuan Jack, Lee memberitahu Dayton bahwa Jack menuju ke rumah keluarganya. Di tengah jalan, Jack disergap anak buah Dayton namun berhasil mengalahkan mereka. Salah satu berhasil ditangkap dan mengaku bahwa Lee yang membocorkan informasi itu. Jack kemudian mengirim pesan palsu ke Dayton menggunakan ponsel anak buahnya, mengklaim bahwa ia telah tewas. Dayton mempercayainya dan mulai menyusun rencana untuk menyerahkan McKnight kepada Lee demi bayaran lebih besar. Saat itu, Dayton menelpon Lee dan memberitahunya bahwa Jack telah dihabisi. Ia meminta Lee segera datang ke tempat persembunyian McKnight, sambil mengingatkan agar membawa uang pembayaran sesuai kesepakatan. Collins is being put... Tak lama kemudian, pasukan Dayton tiba di lokasi persembunyian McKnight. Namun, saat mereka mencoba mengepung, ternyata McKnight telah melarikan diri. 2 orang yang ditugaskan Dayton untuk menjaganya ditemukan meninggal. Lee tiba tak lama setelah itu dan menunjukkan kekecewaannya terhadap Dayton karena mengorbankan Jack hanya untuk membiarkan McKnight lolos. Dayton mencoba menenangkan Lee dan langsung menghubungi anak buahnya untuk melacak keberadaan McKnight. Seorang peretas dari pihak Dayton akhirnya menemukan bahwa McKnight sedang dalam perjalanan menuju bandara setempat. Di saat yang sama, Lee menerima panggilan telepon dari McKnight dan diminta untuk mengaktifkan pengeras suara. Dalam percakapan itu, McKnight mengaku sudah mengetahui sejak awal bahwa Lee dan Dayton telah bersekongkol. Ia juga menyampaikan bahwa Dayton telah tertipu oleh Lee. Karena kenyataannya, Lee tidak pernah berniat membayar jumlah uang yang diminta. Alasannya, Lee menjalankan misi ini bukan atas nama CIA, melainkan demi balas dendam pribadi. Ternyata McKnight pernah menghabisi ayah Lee. Untuk memperkuat pernyataan McKnight, Lee menculik salah satu anak buah Dayton dan menjadikannya sandera. See, that is why you never... It's all right, sweet. He's headed for Gridston Airfield. Let's go. Tak lama kemudian, Jack muncul secara tiba-tiba, menyebabkan kekacauan besar. Dalam baku tembak yang terjadi, Lee berhasil menghabisi semua anak buah Dayton, sementara Jack berhadapan langsung dengan Dayton. Setelah pertempuran sengit, Jack berhasil membunuh Dayton. Setelah itu, Lee dan Jack segera menuju bandara untuk mengejar McKnight. Meskipun Jack menyadari bahwa Lee telah memanipulasinya, ia tetap bersikap profesional karena Lee adalah klien yang sering memberinya pekerjaan. Di perjalanan, Lee beberapa kali meminta maaf, tetapi Jack memilih untuk diam. Sementara itu, McKnight telah tiba di bandara dan bersiap terbang dari Inggris menuju Rusia. Salah satu anak buahnya meyakinkan bahwa pesawat sewaan mereka akan tiba dalam 20 menit. Best I could do for... All right, let's go. Come on. Tak lama kemudian, Jack dan Lee tiba di dekat bandara. Jack memberi instruksi kepada Lee untuk tetap berada di dalam mobil, sementara ia menyelesaikan misi terakhirnya, menghabisi McKnight. Jack menyusup ke area bandara secara diam-diam dan menanam bom di lokasi strategis. Di saat yang sama, suara pesawat yang datang untuk menjemput McKnight mulai terdengar. Ketika McKnight melihat Jack, ia segera bersiap untuk melarikan diri, memicu baku tembak di sekitar landasan pacu.
Setelah berhasil meledakkan bom yang telah ia tanam, Jack mengejar McKnight. Ia menyerang anak buah McKnight satu persatu, menyebabkan baku tembak sengit di sekitar landasan. Sementara itu, McKnight mencoba naik ke pesawat dan memaksa pilot untuk segera lepas landas. Jack berhasil melumpuhkan para pengawal McKnight, lalu berusaha menghentikan jet tersebut dengan menabrakkannya menggunakan sebuah truk yang ada di dekatnya. Menyadari pesawatnya terhalang, McKnight keluar dan menyerang Jack secara langsung. Di tengah pertarungan, seorang preman hampir menabrak Jack dengan mobil, namun Jack berhasil menghindar. Pada saat kritis itu, Lee turun tangan dan menembak McKnight membuatnya lengah. Namun, beberapa peluru juga mengenai Lee. Dalam keadaan sekarat, Lee berterima kasih kepada Jack karena telah membantunya membalas dendam atas kematian ayahnya. Jack, meskipun berhasil menyelesaikan misinya, kecewa karena ia tidak akan menerima kompensasi apapun. Lee telah meninggal sebelum sempat membayarnya. Tak lama kemudian, Jack naik ke jet pribadi McKnight dan memerintahkan pilot sewaan untuk menerbangkannya kembali ke Amerika. Di dalam pesawat, Jack menemukan semua uang milik McKnight dan akhirnya tersenyum puas. Misinya selesai dan ia tak pulang dengan tangan kosong. Film pun akhirnya selesai, benar-benar ending yang begitu mengagumkan.